Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi anak-anakku sekalian kelas 6 SD Negeri Internasional 2. Pada kesempatan hari ini, di pagi ini yang cerah ya, tadi sempat mendung. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Mari sebelum kegiatan MPLS hari ketiga ini atau hari yang terakhir ini, kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilakan. Baik, cukup. Anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini adalah ada 3 yang akan Pak Guru sampaikan. Yang pertama yaitu pembiasaan karakter siswa di rumah saat pandemi. Yang kedua, program dan kebijakan kelas 6. Dan yang ketiga, jadwal pelajaran, regu piket, dan struktur organisasi kelas. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian semua sudah kelas 6. Nah, kelas 6 ini adalah pintu gerbang terakhir kalian belajar mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Artinya nanti di kelas 6 ini persiapan untuk anak-anak nanti untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMP. Diharapkan anak-anak di kelas 6 ini lebih disiplin dan lebih rajin lagi untuk belajarnya. Anak-anak sekalian, untuk pembiasaan karakter siswa di rumah saat pandemi, antara lain yang pertama adalah nilai religius. Nah, nilai religius ini kaitannya dengan keagamaan, yaitu di rumah bersama dengan orang tua dan anggota keluarga yang lainnya untuk senantiasa beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau yang beragama Islam tentu saja bisa ibadah berjamaah dengan ayah, dengan ibu, dengan adik ataupun kakak, ataupun dengan kakek dan nenek. Kemudian bisa ibadah lebih tepat waktu. Begitu juga bisa bersedekah dengan tetangga yang mungkin dekatan, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pembiasaan karakter yang kedua yaitu nilai kedisiplinan dan kemandirian. Antara lain contohnya dengan anak-anak lebih banyak di rumah, tentu saja harus lebih terbiasa untuk misalnya merapikan tempat tidur sendiri, ya. Kemudian merapikan mainan setelah bermain itu ditata kembali, ya. Mengatur waktu belajar, bermain dan belajar, ya, harus diatur dengan baik. Jadi anak-anak kelas 6 ini Pak Guru anggap sudah bisa untuk membuat jadwal kegiatan sendiri di rumah. Di kelas 6 ini karena nanti waktu belajarnya itu tidak seperti waktu di kelas 5, ya, hampir 12 bulan. Kalau di kelas 6 ini hanya nanti tidak ada 1 tahun, terutama nanti di semester 2 yang nanti akan Pak Guru jelaskan di bagian selanjutnya. Yang ketiga adalah nilai kepedulian terhadap lingkungan.
Jadi anak-anak di rumah bisa di sekeliling rumah, di halaman rumah, bisa menanam dan juga merawat tanaman yang ada di sekitar lingkungan kalian, atau juga yang mungkin punya peliharaan ternak, nah, untuk dipelihara dengan baik dan dengan sepenuh hati. Nah, tolong untuk anak yang masih mic-nya belum bergaris merah, diklik dulu. Coba Rio, mic-nya dimatikan dulu. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini sudah banyak yang datang ya. Nah, oke, sebentar. Untuk selanjutnya yaitu nomor keempat, nilai kerjasama dan gotong royong. Gambarnya kok nggak kelihatan ya, sebentar. Oke. Yang keempat yaitu nilai kerjasama dan gotong royong di rumah. Nilai kerjasama dan gotong ini bisa anak-anak aplikasikan dengan membantu orang tua, yaitu membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, ya, memasak. Untuk anak perempuan di sini ya, bisa membantu ibunya untuk memasak sehingga bisa dijadikan bekal untuk di kemudian hari, ya, karena nanti anak-anak yang berkeluarga tentunya harus bisa masak gitu ya, jangan sampai tidak masak. Nah, laki-laki pun boleh ya kalau mau bantu ibunya masak biar nanti jadi koki ya, sehingga tidak takut kelaparan ya, kalau ada warung makan tutup bisa masak sendiri. Apalagi di saat-saat pandemi seperti sekarang ini tidak bisa keluar rumah, di rumah saja. Nah, kalau beli sayuran beli dari penjual yang lewat depan rumah. Kemudian karena kalian lebih banyak di rumah, tentu saja akan lebih banyak waktu ya. Kemudian untuk menghindari kebosanan, anak-anak bisa bermain. Dianjurkan bermainnya adalah permainan tradisional ya. Banyak sekali permainan tradisional. Kalau anak-anak mungkin belum kenal, kalian bisa cari-cari di YouTube, itu banyak sekali contoh-contoh permainan tradisional. Dan mengurangi bermain gadget atau HP atau game online ya. Kalau bermain tradisional itu kan bergeraknya gerak seluruh tubuh, tapi kalau pakai HP yang gerak cuma mata, tangan. Oke. Selanjutnya program kebijakan kelas 6. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, di kelas 6 ini pembelajarannya berbeda dengan kelas 1, 2, 3, dan 4, 5 atau kelas sebelumnya. Ya, selain waktunya pendek untuk kelas 6, nanti juga anak-anak harus ekstra
kerja keras untuk belajarnya. Jadi tidak hanya orang tua saja yang bekerja keras, tapi anak-anak juga harus bekerja keras. Untuk apa ya? Nanti untuk mencapai tujuan atau cita-cita kalian untuk lulus dari SD ini dengan nilai prestasi yang baik ya. Apa saja program dan kebijakan kelas 6 yang perlu diketahui adalah, nah ini rancangan pembelajaran kelas 6 tahun 2021-2022. Rencana pelaksanaan pembelajaran semester 1. Nah ini Pak Guru mengacu dari kalender pendidikan. Ya, ini hanya perencanaan saja, mungkin nanti untuk yang ujian itu ada perubahan. Baik, yang rencana pelaksanaan pembelajaran semester 1 ini, awal ini, itu waktu pelaksanaan sekitar mulai 12 Juli sampai 30 November ya. Yang mana tanggal 12, 13, 14 digunakan untuk MPLS. Ada kurang lebih 18 minggu efektif. Jadi dari bulan Juli sampai bulan November kita akan belajar ya, anak-anak belajar materi-materi. Kemudian nanti di bulan Desember itu ada kegiatan tes. Itu penilaian akhir semester. Untuk kegiatan tengah semesternya sekitar tanggal 6 sampai 10 September. Ini untuk kegiatan tengah semester. Untuk penilaian akhir semesternya tanggal 1 sampai 10 Desember 2021. Anak-anak nanti mungkin bisa sambil ya disimak aja dulu ya. Nanti ini insya Allah Pak Guru share untuk rekaman videonya ini nanti di YouTube. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran semester 2. Nah, ini pembelajaran semester 2 tidak 6 bulan full, tapi hanya sekitar 3 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, ini. Nanti ini di semester 2 ada 4 tema. Nah, 4 tema 6, 7, 8, 9, hanya 23 bulan, padahal 4 tema. Ini harus ekstra belajarnya harus ditambah waktu belajarnya. Tidak menunggu dari Pak Guru, anak-anak juga bisa belajar mandiri. Oke, ujian sekolah. Ya. Ini anak-anak bisa melihat tampilannya Pak Guru ya. Oke. Kalau yang di Zoom kalian, yang dilihat hanya foto teman, silakan anak-anak dicari yang ada PowerPoint-nya ya, yang Pak Guru share itu cari. Ya, mungkin kok gambarnya konco-koncoku. Nah, kalian cari yang ada tulisan saja ya. Klik tampilan. Nah, itu ada tulisan dan juga ada fotonya Pak Guru ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian metode pembelajaran. Ada yang pertama, pembelajaran dilaksanakan mulai 3 cara, yaitu PJJ atau daring atau online. Nah, seperti salah satunya cara seperti sekarang yang kita lakukan ini. Kemudian tatap muka terbatas dan luring. Tatap muka terbatas ini nanti menunggu perintah atau kebijakan dari pemerintah. Kemudian kalau luring ini nanti, kalau luring itu kan bertemu tapi terus pulang lagi, itu sebentar tok. Tapi untuk awal tahun ajaran ini hanya daring dulu ya, jadi belum bisa tatap muka ataupun luring. Pembelajaran yang berikutnya adalah pendalaman materi. Ya, ini pendalaman materi atau sesuai kebutuhan. Sebagai contoh kegiatannya, misalnya nanti di akhir pekan kita bisa nanti Zoom membahas soal ataupun tanya jawab dan materi-materi yang perlu di dalam, yang mungkin susah untuk dipahami. Kemudian sesuai konsultasi belajar, ini juga sesuai kebutuhan nanti
konsultasi belajar, ada waktunya tersendiri, nanti bisa kita diskusikan kembali untuk tentang konsultasi belajar itu tanya-tanya, tanya jawab tentang materi-materi yang belum paham. Selain nanti konsultasi dengan Bapak dan Ibu guru, anak-anak juga bisa konsultasi dengan berbagai macam sumber ya. Kalau kalian misalnya ingin tahu cara penyelesaian suatu soal matematika, ya, mungkin dari Pak Guru, diterangkan Pak Guru belum paham, ya, bisa cari-cari di YouTube atau ruang guru atau ruang belajar lainnya atau rumah belajar, ataupun bisa tanya-tanya ke saudara atau orang tua kalau bisa ya. Tapi kalau ada tugas jangan yang mengerjakan orang tua atau saudara, tapi kamu mengerjakan sendiri. Nah, cari tahu bagaimana cara menyelesaikan soal. Baik, ini sekilas tentang ruang kelas 6. Nah, ini yang berwarna yang R6 ini ya. Nah, 6. Kalau R1 ini ruang kelas 1, oh ya ini kebalik. Ini sebentar. Yang ini R2 ini ruang kelas 3 tadi. Yang R3 ini ruang kelas 2. Nah, sebelahnya ada ruang kepala sekolah TU. Kemudian ruang kelas 4, ruang kelas 5, dan sebelahnya ruang kelas 6, dan di depan ruang kelas 4, 5, 6 ada nama sekolah. Kemudian di sebelahnya ruang kelas 6 ada rumah penjaga dan juga kantin. Kemudian ada juga musola. Nah, mungkin anak-anak kemarin sudah lihat ya di MPLS pertama dari video yang untuk menyambut siswa baru kelas 1, itu juga diperlihatkan. Kalau ada yang belum lihat, bisa lihat di channel YouTube-nya SD tercinta kita, yaitu SD Negara 02. Nah, seperti tadi di awal Pak Guru sampaikan, bahwa untuk tujuan akhir anak-anak di kelas 6 ini nantinya adalah untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Jadi mulai sekarang anak-anak harus sudah punya angan-angan kira-kira setelah lulus mau ke SMP mana, jadi SMP idaman ya. SMP idaman itu ada yang di pondok pesantren atau di SMP negeri favorit atau di SMP negeri yang lainnya, kemudian MTS negeri ataupun swasta. Nah, yang pertama ini misalnya pondok pesantren, anak-anak ingin setelah lulus ke pondok pesantren, ya mulai sekarang harus mempersiapkan diri, karena kalau ke pondok pesantren ilmu dasar agamanya harus bisa, karena kita harus sudah ngaji dan sebagainya. Ya, dipelajari seluk-beluk pendidikan pengajarannya, kemudian cari info yang harus dipersiapkan apa saja. Nah, kemudian kalian benar-benar merancang strategi bagaimana agar bisa masuk ke pondok pesantren. Kalau pondok pesantren itu biasanya karena bukan negeri, biasanya seleksi siswanya itu lebih awal. Jadi kalau mondok itu ya sekolah sekalian mondok, yaitu ilmu, selain ilmu agama juga ilmu yang lainnya. Kemudian berikutnya SMP favorit atau negeri. Jika anak-anak ingin masuk ke SMP favorit atau SMP negeri, syarat pertama berarti adalah nilainya harus bagus. Ya. Kemudian anak-anak yang punya talenta atau bakat, ya mungkin ikut kejuaraan, ya, ada sertifikatnya, nah itu bisa nanti diupload di situs, diupload di apa namanya itu ya, juara yang akan diunggah nanti oleh operator misalnya, itu nanti jadi nilai tambah saat anak-anak masuk ke SMP negeri. Kemudian selain sertifikat kejuaraan, kalian harus tahu bagaimana tata cara atau jalur-jalurnya mendaftar online.
Itu biasanya kalau kalian di Chrome bisa cek PPDB online Kota Semarang. Untuk tahun ini kemarin ya jalur-jalur zonasi, ada jalur siswa miskin dan sebagainya. Nah, ini ada jalur bibit unggul. Jalur bibit unggul ini tentunya jalur-jalur di mana anak-anak yang memiliki nilai-nilai yang bagus-bagus. Ya. Biasanya kasih jatah 10% tiap sekolah dari jumlah siswa yang dibutuhkan. Kemudian ada jalur zonasi wilayah. Nah, ini anak-anak dipastikan untuk memiliki, misalnya di Kota Semarang ya harus punya kartu keluarga Kota Semarang, ya, NIK-nya terdaftar. Misalnya gitu kemarin juga gitu harus punya kartu keluarga Semarang. Kalau misalnya pindahan luar kota ya paling tidak nanti kalau mau masuk ke pra pendaftaran paling tidak minimal 1 tahun sudah tinggal di Semarang. Kemudian jalur zonasi mutu dan juga ada jalur prestasi. Ya, ini jalur prestasi ini tadi untuk anak-anak yang memiliki prestasi kejuaraan-kejuaraan sesuai bakatnya mungkin olahraga ataupun kesenian. Ya. Nah, biasanya yang diakui itu yang kejuaraan tingkat kota, tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Nah, mungkin berikutnya anak-anak ingin masuk ke MTS negeri. Nah, kalau MTS negeri gelombang 1 biasanya lebih awal untuk pendaftarannya, ada tes baca Al-Quran dan hafalan. Kemudian kalau gelombang 2-nya itu biasanya berbarengan dengan pendaftaran SMP negeri. Kemudian swasta, nah ini swasta, SMP swasta, MTS swasta, nah ini biasanya baru masuk semester 2 anak-anak sudah ditawari bisa mendaftar. Tapi kalau swasta ini biasanya ada yang biaya pendaftarannya, ada juga yang tidak bayar. Nah, itu nanti sekalian cari-cari info, bisa datang langsung ke sekolah yang kalian inginkan yang mungkin dekat rumah gitu ya. Nah, strategi belajar apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini. Yang pertama kalian harus menumbuhkan motivasi diri bahwa kalian harus semangat ya untuk belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak hanya dari sekolahan, bisa dari sumber yang lain. Tentu saja ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang akan menjadi bekal di masa depan kalian. Zaman sekarang ya banyak anak-anak muda yang sudah sukses ya, karena mereka termotivasi untuk selalu belajar dan lebih baik lagi. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin maju, jangan sampai kalian tertinggal dengan hanya teknologi maju ini dipakai hanya untuk main gamenya saja ya. Banyak sekali informasi-informasi penting yang anak-anak bisa ambil dari, misalnya kalian sering nonton YouTube ya, di YouTube itu banyak sekali tutorial-tutorial penyelesaian soal kalau terkait dengan pelajaran. Nah, misalnya punya hobi masak, nah, bisa lihat di masak-masak. Yang punya hobi dagang, nah, mungkin kalian di rumah ada yang buka toko, ya, bisa belajar dari orang tua ataupun dari bagaimana bisa berkembang. Kemudian selain itu juga kalian harus menjalankan kegiatan keagamaan seperti sedekah, beramal, dan sebagainya. Kemudian mengulang kembali materi yang diajarkan berulang-ulang sampai mengerti. Kalau materinya kalian sudah paham ya tidak perlu diulang-ulang ya, tinggal nanti diterapkan. Kalau yang wah ini kok susah dimengerti ya, dan dibaca-baca ulang dimengerti. Oke. Wah ini ternyata tinggal waktunya tinggal 10 menit. Sebentar ya. Nah, perlu cepatkan dulu. Kemudian asah kemampuan berarti soal, evaluasi diri sendiri dan tambah jam belajar mandiri. Nah nanti nih kalau tiba-tiba mati jangan kaget ya, nih soalnya apa namanya
waktunya. Nah, ini. Bentar. Oke, jadwal pelajaran. Nah ini nanti ya, yang hari Senin tematik pendidikan agama, hari Selasa matematika dan tematik, hari Rabu PJOK dan tematik, Kamis matematika dan tematik, Jumat bahasa Jawa dan tematik, Sabtu tematik kelas 6 ada 9 tema. Ini nanti jadwalnya Pak Guru share di grup. Kemudian regu piket, nah, karena ini masih di rumah ya, nanti kalian atur sendiri piket di rumah ya, bersih-bersih di rumah, rapikan kamar kalian sendiri, rumah, nyapu, ngepel dan sebagainya. Silakan kalian aplikasikan di rumah masing-masing. Untuk struktur organisasi, Pak Guru samakan dulu dengan kelas 5, dengan ketua kelasnya Renita ya. Nah, nanti yang mungkin lupa wajahnya Renita, nanti kalian bisa chatting dengan Renita ya. Oke. Renita mana ya Renita? Sebentar. Oh ini. Nah. Oke. Kemudian, nah itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Ini. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Semoga kalian sehat selalu. Oke, Pak Guru cukupkan ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan pembelajaran daring berikutnya.